Harusnya dalam masa damai itu, teman-teman profesor itu teguh menjaga integritas kampus, tradisi akademik, kebebasan mimbar, dan independensi kampus. Itu nggak dijaga. Mengizinkan tentakel kekuasaan ngobok-ngobok kampus. Diem aja mereka. Tiba-tiba dalam masa perang ikut nembak. Ini sudah berapa hari kita mau nyoblos ikut nembak. 4 tahun kemana aja, atau 8 tahun, 9 tahun kemana aja. Maksudnya apa, Bang Fahri, buktinya apa yang untuk memperkuat anggapan bahwa memang mereka itu pasukan, Bang? Sebaiknya mereka jangan ikut perang kalau lagi perang. Gitu loh. Bagi orang yang sedang bertarung, dia baca siapa musuhnya. Dan prajurit yang pintar ada dia baca siapa yang akan nembak dia. Katakanlah Bang, nanti misalnya seorang Prabowo dan Gibran menang dan Fahri Hamzah berada di dalam, Fahri Hamzah juga akan tetap kritis atau enggak nih? Penting juga nih Bang, kita nanti berat juga ini. Iya. Ya. Soalnya Bang Fahri oposisi ya kan? Kalau tadi dibilang mental oposan, memang sih ya, banyak orang menyayangkan gitu, saya kok bisa ya nggak jadi oposisi gitu. Nah, itu. Abang sendiri mikir gitu nggak sih, Bang? Bukan, ini kan kalau kita bilang kan enak dia dulu, enak dia dulu. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Saya Vito Rio. Kita bertemu lagi di acara Kelas Wahid numero 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Bersama dengan narsum hat-trick kita ya. Iya, Ini paling sering ya. paling sering ini ini memang karena jiwa ngegas dan nampolnya ini memang permanen. Ya, setiap saya refresh Twitter itu ada ngegasnya lagi. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora Bang Fahri Hamzah. Yes. Makasih Bang, udah kesini lagi Bang. Iya. Sini lagi. Kayaknya kalau lagi nyari gas, nyari saya. Tahu kan? Kalau lagi nyari rem, nyari Ustadz Anis. Nah itu ini dosen geopolitik, netizen gaspol itu ternyata Pak Anies Mata. Pak Fahri, kita mau membahas soal dinamika terkini, apalagi ini beberapa hari jelang Pilpres, kita tinggal minggu depan Bang, tapi kemarin kita cukup kaget, walaupun prosesnya memang sudah berjalan 2 minggu 3 minggu sebelumnya. Soal putusan di KPP kemarin, pada Ketua KPU dan semua anggota KPU melanggar etik dan mendapatkan sanksi teguran keras terakhir gitu soal meloloskan pencalonan Mas Gibran kemarin. Nah ini gimana Bang Fahri melihatnya, dan apakah artinya sudah 2, mulai dari MK terus kemudian sekarang di KPP, ini akan jadi ini nggak sih Bang, satu batu pengganjal gitu yang akan mengganjal perjalanan Prabowo Gibran ke depan? Gimana? Itu yang kita mesti hati-hati dalam hari-hari terakhir ini, karena apapun bisa digoreng gitu. Dan apa-apa tuh kalau sudah digoreng tuh jadi enak. Terutama bagi pecinta gorengan kayak elu lah. Dalam pengertian yang sebenarnya. Jadi ya mesti kita lihat betul materinya. Saya membaca ulang dengan teman-teman. Yang orang tidak baca itu adalah bahwa keputusan itu mengatakan, pertama-tama prinsipnya adalah keputusan MK harus segera berlaku dan tidak boleh ada jeda, karena tidak boleh ada kekosongan hukum. Itu prinsip pertama. Yang kedua, KPU diperintahkan untuk segera melaksanakan keputusan MK. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, KPU diminta untuk segera membuat peraturannya supaya itu bisa berlaku. Nah, KPU rupanya karena prosesnya itu ada kendala dengan pihak lain begitu ya. Katanya waktu itu DPR-nya reses dan sebagainya itu. Dia melakukan
keterlambatan, sehingga sebenarnya keputusan ini ditegur ya atau dianggap pelanggaran etik itu karena dia terlambat. Kalau saya membacanya, dia bilang kamu nggak perlu nunggu siapapun karena ini adalah keputusan yang harus berlaku langsung. Gitu loh. Jadi prinsipnya kalau di luar kan judulnya kan KPU melanggar etik karena meloloskan Gibran. Kalau saya, KPU melanggar etik karena tidak segera meloloskan Gibran. Gitu. Iya. Karena aturannya juga dia harus buat, dia nggak perlu dalam situasi kekosongan seperti itu dia nggak boleh, karena beberapa juga PKPU kan tidak konsultasi ke Dewan juga gitu. Ini menunggu biar bisa konsultasi. Iya, jadi judulnya kita rubah, dia ditegur justru karena nggak segera meloloskan Gibran. Karena aturannya sudah ada dari MK itu. Iya, itu udah final itu, gitu. Jadi dari sisi, kalau dari si Bang Fahri memang dari sisi DKPP Pisanmen, angle-nya itu memang salahnya KPU, bukan di ini kan ke Iya, salahnya KPU. Oh iya. Bang, tapi ini kan udah terlanjur jadi gorengan, Bang. Masyarakat kita mencintai gorengan tuh dari lubuk hati, Bang. Itu gimana nanti dampaknya ke Mas Gibran? Kira-kira bakal berdampak? Tidak mungkin, karena nggak ada urusannya. Keputusan itu final dan mengikat. Keputusan itu harus segera diberlakukan dan siapapun diperintahkan untuk segera memberlakukan. Itu jiwanya. Itu maksudnya. Tapi kan kalau di sebelah sini kan dia tentu melihat yang lain kan. Ya kan, ini namanya juga gorengan kan. Wah, itu bermasalah itu. Ya kan, katanya seolah-olah, wah itu lihat itu kan. Itu kan melanggar etik, keputusannya jadi dianggap salah. Karena itu KPU nggak boleh laksanakan. Nah itu salah cara berpikirnya. Capek kita kalau begitu berpikirnya. Negara jadi kayak nggak pasti. Unsur kepastian dalam hukum dan negara itu sangat tinggi. Karena kalau negara itu tidak pasti, dia bisa berbahaya sekali bagi stabilitas masyarakat kita. Gitu. Jadi sebagai pengumuman, tolong yang berharap. Ada loh Bang yang berharap didiskualifikasi Bang. Itu dia, tolonglah yang berharap, berhentilah berharap. Gak akan sampai gitu loh. Karena yang dapat tegurannya KPU. Iya, KPU ditegur justru karena nggak cepat gitu. Iya. Nah ini Bang, ada titipan juga ini. Ini berarti anggapan bahwa pencalonan Gibran ini makin cacat dengan putusan DKPP ini total wrong ini ya Bang. Totally wrong. Jadi saya itu cerita proses politiknya sudah kepada orang bahwa Gibran itu adalah alternatif kedua karena gagalnya membangun koalisi besar antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan PDIP. Gitu loh. Itu gagal, akhirnya alternatifnya adalah tanpa PDIP kan. Tapi kan ada kader PDIP yang di dalam rapat-rapat koalisi Indonesia Maju, semua calon lain itu dipertengkarkan. Pak Erik maju, kita bertengkar. Saya ikut rapatnya. Pak Yusril maju bertengkar, Bu Khofifah maju, Pak Erlangga maju, kita beda pendapat lah gitu. Sampai kemudian suatu malam tuh kita dengan Pak Prabowo bilang gini aja, coba teman-teman tulis 1 atau 2 nama yang menurut teman-teman kita bisa sepakati. Saya nggak usah dibuka lah, tulis saja. Nah, rupanya ditulis lalu diungkap oleh Pak Prabowo. Begitu nama Gibran disebut, aklamasi. Semua oke. Gitu. Semua oke. Gitu loh. Nah, ini kan ada proses lain nih di situ di Mahkamah Konstitusi. Itu juga satu proses yang semua jalan aja. Kan memang hidup ini kan resultante. Kita ini nggak jadi kita kalau ibu kita bukan si itu dan si ini. Kan itu semua kan proses berjalan gitu. Tapi kalau memang ada pikiran itu dalam teori berpikir itu namanya konspirasi teori. Pokoknya semua itu dipikirkan ini pasti direkayasa ini. Ini pasti ada kekuatan besar yang ngatur semua ini. Sebenarnya kalau dalam agama kita cuma boleh berpikir begitu tentang Tuhan. Nggak boleh kita berpikir bahwa seolah-olah ada orang pasti menentukan semuanya, mengatur semuanya. Nggak boleh. Ini semua berjalan kok. Dan betul begitu ini aklamasi, keputusannya Mas Gibran, keputusannya Mahkamah Konstitusi, kemudian
berlaku terjadi, pamannya Gibran pula ada di situ. Jatuh cinta sama orang Solo, ini orang Bima ini satu kan. Jadi masalah gitu loh. Iya. Kan ini masalah yang kita nggak tahu. Masa waktu dia jatuh cinta dengan adiknya Pak Jokowi, kamu ingat ya nanti ini akan terjadi apa, Gibran jadi calon wakil presiden, kan nggak ada begitu. Orang jatuh cinta aja kan. Nah, itu yang suka saya kesel gitu loh, karena cinta Pak Anwar ini diadili. Saya sebagai orang Sumbawa kan jadi agak gimana ini, kok mau ekspansi nggak boleh. Mau ekspansi. Kan ekspansi ke Solo. Iya, ekspansi. Iya. Nah gitu saya kira. Nah Bang, ini apa namanya, sejauh apa teman-teman di TKN melihat bahwa ini udah seminggu kurang semingguan lah Bang, dan kemudian dengan kasus ini, dengan gorengan-gorengan ini, apakah ini juga akan cukup mengganggu stabilitas pemilihnya Pak Prabowo gitu, artinya elektabilitas menurun dan kalau suasana batin kita di TKN ya dan Pak Prabowo, Mas Gibran sendiri itu memang suasananya lagi happy semua ya. Artinya tadi pagi Pak Prabowo, kita ada rapat tadi pagi jam 9. Beliau menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada semua tim media. Kebetulan saya juga di tim Bravo, tim media yang berkomunikasi, tim Jubir juga. Beliau bilang terima kasih banyak atas pertarungan teman-teman gitu. Jadi nuansanya tuh inilah optimis dan happy gitu. Tapi menurut saya ya, pembacaan saya tentang politik Indonesia dan sistem Indonesia, memang apa yang terjadi sekarang ini mengarah kepada satu proses di mana memang Pak Prabowo ya, Pak Prabowo-nya dulu ya kita lihat. Kali ini dia mendapatkan momennya gitu. Kalau kita pakai bahasa agama atau bahasa adat istiadat budaya kita, ada yang namanya, orang percaya yang namanya garis tangan gitu. Ada yang orang yang namanya momentumnya ya kan. Konstitusi kita juga pakai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kayak gitu-gitu kan kita akui. Sepertinya feeling saya kuat sekali ya, karena berkali-kali bertarung bersama Pak Prabowo. Saya lihat kali ini momentumnya buat dia gitu loh. Kayak Pak Anies Mata bilang, dia bilang man of the moment. Kok situasi ini kok mengarahnya kepada beliau gitu. Itu juga yang memperkuat feeling saya bahwa ini akan sekali putaran gitu. Selain bahwa saya juga turun ke bawah memeriksa. Saya kan keliling di dapil saya di Pulau Sumbawa kan. Saya ketemu dengan kelompok-kelompok yang sebenarnya kalau memakai teori afiliasi sekarang ini pasti afiliasinya kan ke nomor 1 kebanyakan. Tapi begitu saya lihat berubah gitu. Artinya orang tuh mulai berpikir ya, dulu kita dukung Pak Prabowo berkali-kali, masa sekarang gara-gara dia didukung Pak Jokowi dan dia sudah mau menang, masa kita nggak dukung? Jadi akhirnya feeling orang juga begitu jadinya. Iya. Nah jadi itu soal Pak Prabowo-nya ya. Tapi soal Mas Gibran-nya ya juga luar biasa gitu loh, karena tiba-tiba kita akan punya pemimpin yang sebesar Anda gitu loh. Ya kan unik itu, ya kan? Biasanya kan anak muda tak terjangkau kan, pemimpin-pemimpin. Wapres yang lalu apalagi gimana ngejangkaunya gitu, ya kan? Tapi tiba-tiba ini orang yang terjangkau. Ya. Nah, saya kira itu juga satu revolusi dalam persepsi umum tentang pemimpin politik dan pemimpin nasional kita, yang salah satu yang paling berpengaruh yang akan datang. Inilah yang menambah energi ini gitu loh. Jadi eskalasinya itu menjadi positif, dan saya yakin all in lah. Saya kira akan ke tengah semua. Tapi itu kan bicara feeling tadi Abang, intuisinya sana. Ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya Pak Prabowo kan bukan baru sekali ini aja nih nyalon pilpres kan. Kalau sebelum-sebelumnya menurut feeling atau intuisi waktu Pak itu Bang Fahri ngerasa, kalau saya sih melihat ya, kenapa bukan momennya Pak Prabowo waktu kemarin-kemarin? Prabowo menurut saya yang memang di antara tokoh yang karena hidupnya dalam pentas kita itu paling lama, ya, itu nasib. Kalau Anda lihat aktor dalam film juga misalnya ya, kalau dia mainnya terlalu banyak, itu biasanya kontroversinya terlalu banyak. Ya kan? Kelemahannya paling banyak diketahui oleh orang dan sebagainya lah gitu.
Saya kira Pak Prabowo nggak bisa dihindari. Dia adalah legenda ya, yang panjang dalam politik kita. Waktu kita masih sangat muda, ya, tahun 76, tahun 86, Anda udah lahir belum? Dia udah jadi, belum ya? Itu Belum dia sudah direncanakan juga, Bang. Iya. belum direncanakan, belum pacaran juga orang tua. Jadi dia udah jadi legenda karena membebaskan para peneliti di Mapenduma itu. Seluruh dunia gempar itu karena bule-bule itu diselamatkan sama dia. Nyaris tidak ada satu nyawa melayang kecuali satu nyawa OPM yang waktu itu ya dia tembak gitu. Nah, itu yang mimpin dia gitu loh. Dan yang lain-lainnya itu di dalam Kopassus ini. Jadi kita ini masih belum lahir begitu dia sudah jadi legenda gitu kan. Lalu kemudian dalam Orde Baru kelihatan kan karirnya gitu, yang kemudian karena dia menikah dengan anaknya Pak Harto juga jadi dilihat sama orang ini the rising star gitu dalam militer. Tapi kan terjadi insiden 98, Ya. ya kan? Ada break di situ gitu. Beliau diganti, lalu kemudian beliau mengatakan saya nggak ribut ya. Jadi tapi biarkan dia ini gitu, mencari jalannya sendiri gitu. Tapi bukan nggak diserang kan, habis-habisan juga dia dihajar, cari buktinya dan sebagainya kan. Ya ada habis semuanya. Dan nggak ada yang bisa membuktikan itu gitu loh. Tapi ya karena dia sudah memutuskan dia nggak mau rame, dia nggak mau ngerusak nama institusinya, ABRI, TNI dan sebagainya, dia nggak mau. Karena itulah dia terus melalui fase berikutnya kan, berdagang ya kan, berbisnis, kemudian 2006 dia 2004 kan ikut konvensi Golkar, 2006 bikin Partai Gerindra, 2009 Mega Pro bersama Ibu Mega, 2014 Prabowo Hatta, 2019 Prabowo Sandi. Jadi ini orang terlalu lama dalam pentas kita dan tentu kontroversinya banyak. Karena Anda mau membahas yang lain juga nggak ada bahan gitu kan. Kalau dia bahan kan banyak gitu loh. Nah, tapi Pak Prabowo orang yang survive, dia hadapi itu semua dan dia buktikan semua dugaan dan salah paham orang itu dihadapi. Baik secara umum, ini yang paling sulit, dia nggak suka klarifikasi, orang ini nggak suka bela diri gitu ya. Tapi kepada teman-temannya dia membuktikan, dan yang paling terpenting peristiwa pembuktian adalah pembuktian kepada Pak Jokowi. Bahwa dia, Pak Jokowi kan tarung sama Pak Prabowo. Anda kebayang nggak sih? Saya tarung sama Anda 2 kali. Dalam 2 tarung itu saya lihat watak asli Anda dan Anda lihat watak asli saya. Dan kita itu sudah nyaris jadi kayak musuh gitu. Tiba suatu saat setelah kita 2 kali bertarung, kita lihat keadaan. Pertarungan pemimpin adalah pembelahan rakyat. Itu di mana-mana. Semua negara gagal itu, negara yang akhirnya pecah dan sebagainya itu karena tidak kompak pemimpin. Pemimpinnya pecah, rakyatnya pecah. Saling lihat orang 2 ini, dia bilang, kita udah tarung 2 kali, ini berdarah-darah nih di bawah. Apa enggak kita pikirkan ulang ini keadaan? Situasi dunia belum tentu baik, ayo kita rekonsiliasi. Itulah yang saya kira game changernya di situ. Dimulainya satu rekonsiliasi yang serius antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan itulah yang mengantarkan situasi barunya sampai sini. Pak Prabowo masuk dalam kabinet, dia pegang Kemenhan lagi. Kasarnya dia itu kata Pak Prabowo, saya dulu di sini dipecat dan saya sekarang kantor di sini. Katanya itu juga salah satu yang bikin dia sama Pak Jokowi luluh ya itu dia. Jadi Anda kebayang nggak sih bagaimana? Ini kan banyak hal yang harus kita baca di situ. Ya, secara politik, secara psikologis, kita sebagai negara juga melihat ini luar biasa peristiwa ini. Kepercayaan Pak Jokowi itu luar biasa kepada dia dan dia menghormati itu gitu loh. Dan kita sendiri harusnya sebagai penonton, ternyata semua yang kita duga bahwa kalau Prabowo ini megang mesin perang, semua ini orang udah dor semua. Enggak juga. Dia mengangkat wibawa militer Indonesia, memperbaiki pendidikan militer Indonesia. Dia tunjukkan kepada dunia militer kita militer yang hebat. Sebagai menteri dia udah lakukan itu. Nah ini menambah gitu. Pak Jokowi sendiri sebagai pemimpin, ya kan, tidak bisa dihindari kalau dia tidak berpikir selfish. Saya termasuk, mohon maaf ya, ini saya buka, saya termasuk ngomong Pak Jokowi, Pak jangan selfish Pak. Dalam demokrasi kita ini ada masalah kadang-kadang.
Tiba-tiba Bapak disuruh pergi aja, nggak mau lihat apa yang akan terjadi ke depan. No, Pak, lihat depan ini nggak baik-baik saja. Jadi harus difikirkan. Yang mesti kita pikirkan dong. Lalu dalam proses itu dia lihat, Pak Prabowo sudah rekonsiliasi sama saya, kerja luar biasa, bagus kerjanya. Sehingga dia ngasih kode-kode ke orang. Pemimpin tuh harus tegas. Dunia kita ini banyak dengan intimidasi. Kita dikalahkan oleh negara-negara di luar. Kita nggak boleh hilirisasi. Kita nggak boleh mandiri. Maka pemimpinnya harus tegas, kata dia. Ini kode-kode yang akhirnya dibaca oleh publik sebagai sesuatu yang luar biasa gitu loh. Saya kira ini adalah game changernya yang menyebabkan kemudian Pak Prabowo itu akhirnya dilakukan penerimaan kembali oleh publik secara lebih luas dan ditunjukkan bahwa semua emang orang lari ke tengah. Kan begini saya bilang kan, ini efek dari dua kandidat ya. 2014 Pak Prabowo 47, Pak Jokowi 53. 2019 Pak Prabowo 45, Pak Jokowi 55. Duanya ini kalau digabung 100%. Dan tiba-tiba benar dia gabung. Apa yang terjadi? Pemilih Pak Prabowo dan pemilih Pak Jokowi bersatu. Ada yang tidak, ada yang marah. Pemilih Pak Prabowo yang marah karena Pak Prabowo masuk dalam kabinet. Pemilih Pak Jokowi marahnya belakangan. Itu sebabnya kenapa Ganjar menderita paling banyak kejatuhan survei. Itu karena memang belakangan itu kekecewaannya itu. Yang bertahan itu sedikit. Tapi semua terjadi lari ke tengah semua. Ini yang menceritakan kenapa survei di atas 50%. Artinya memang Pak Prabowo sekarang menjadi man of the moment itu karena faktor Pak Jokowi dong. Banyak karena faktor Pak Jokowi. Ya. Tapi kan dia juga 2019 bisa nolak juga kan, nggak mau gabung kan. Sebagaimana dia juga mentalnya kan memang agak mental oposisi kawan ini. Jadi kalau petarung. Jadi kalau tiga kandidat ini ditanya mana yang mentalnya paling oposisi secara mental ya orang Pak Prabowo. Dan dia membuktikan dia memimpin oposisi. Berkali-kali itu. Mulai dari peristiwa yang terjadi di masa lalu pada dirinya begitu ya. Setelah begitu lama dia melayani pemerintah, lalu berada di luar politik sebagai orang luar. Gitu loh. Jadi mentalnya, kalau kita bicara mental oposisi, dia lebih bermental oposisi. Tapi itu tadi 2019 rekonsiliasi. Nah, ini juga yang salah satu hari ini yang banyak dikritisi kan adalah soal kemarin, mulai dari pandangannya Pak Jokowi itu Bang, soal bahwa Presiden tuh boleh berpihak, boleh berkampanye. Yang itu kan kita baca sekarang kode-kodenya kok kayaknya ini semakin menunjukkan Pak Jokowi dukungannya terhadap Pak Prabowo. Ini yang kemudian ada gelombang besar mengkritik itu gimana Pak? Tidak, undang-undang mengizinkan pemihakan. Jadi ini ada cerita berpihak dan netral, ya kan? Berpihak itu dilindungi oleh undang-undang. Yang tidak boleh berpihak itu ada level-levelnya. Yang sangat sensitif tidak boleh berpihak adalah militer, ya kan? Kemudian penegak hukum, ASN. Presiden adalah politisi. Politisi itu memang harus berpihak karena dalam perang atau dalam pemilu ini adalah perangnya para politisi. Jadi pada dasarnya berpihak bagi Pak Jokowi adalah legal, gitu loh. Tapi kan begini, ada masalah yang lebih kompleks lagi. Disebutnya tidak netral. Nomor 1, nomor 3 saban hari nyerang Pak Jokowi. Diserang datanya, diserang macam-macam. Terpaksalah instrumen negara lain yang diserang. Misalnya, serang soal food estate. Alamatnya Menteri Pertanian. Menteri Pertanian membela. Karena tidak seperti yang diserang oleh para penyerang ini. Menteri apa lagi berkali-kali itu menjawab. Menteri Investasi menjawab. Menteri BUMN menjawab. Terus karena yang diserang itu menteri terkait merasa ini kan kinerja saya yang diserang, proyek saya gitu. Proyek saya akhirnya dia menjawab, wah ini berpihak katanya. Lah lu salah serang, jangan serang Pak Jokowi. Serang Pak Prabowo dong. Kandidatnya kan Pak Prabowo. Ini anehnya kan begitu gitu loh. Ini mungkin kecele itu yang juga di akhir nanti saya akan ngomong soal kekeliruan sistem gitu ya. Desain sistemnya ini membuat ada banyak yang tidak clear dalam pertarungan ini gitu.
Itulah yang menyebabkan kemudian kita menuduhnya paling banyak, yang paling enak nuduh Pak Jokowi kan, gitu loh. Oh, oke. Jadi ada problem di dalam sistemnya juga gitu loh. Jadi itu yang aneh gitu. Kenapa kandidat itu kok nyerangnya ke Pak Jokowi? Gitu. Kenapa bukan Pak Prabowo yang diserangnya Pak Jokowi? Gitu. Cuman kan mungkin orang tuh menganggap bahwa presiden adalah kepala, kalau kita ibaratkan ular gitu bang. Pak Jokowi kan kepala ularnya nih. Begitu dia berpihak, otomatis nanti pesan keberpihakannya itu dimaknai sebagai semacam instruksi oleh ASN, oleh bawahannya, akhirnya ekornya kan ngikut berpihak, dan itu masalah kan bang? Berpihak soal pertama, orang lain ikut soal kedua. Undang-undang membolehkan dia berpihak, kan itu masalahnya. Kalau kita mau melarang dia berpihak, masalahnya kita mengizinkan 2 periode. Kalau kita mau ganti sistem kayak Filipina, presiden hanya 1 periode tapi dikasih 6 tahun. Ya kan? 6, 4, 8 ya di 6 ya? 6 ya? 6 tahun gitu loh. Nah kalau kita mau bikin begitu nggak ada periode kedua, nggak ada teori berpihak itu gitu loh. Nah kita mengizinkan itu berpihak, dan menurut saya dalam politik gitu ya, 2 hal yang harus kita beresin gitu. Itu yang saya bilang. Kalau kita nonton main bola itu, kalau anggap aja politik main bola, dalam aturan main bola saja ada kejelasan tentang siapa yang boleh main. Oke. Ya kan? Dan di mana dia boleh main. Juga ada ketentuan tentang penonton. Penonton nggak boleh nonton lempar botol, ya kan? Kayak gitu-gitulah gitu. Nah, ada problem di dalam penataan sistem ini yang belum dibereskan, dan menurut saya itu saya salahkan Pak Mahfud. Gitu loh. Karena siapa yang boleh main, ya kan? Garis-garis batas permainannya nggak diatur dengan baik. Sebagai penanggung jawab pemilu, Menko Polhukam harusnya dari awal dia mengantisipasi ini, sebab dia juga sudah melalui banyak pilkada juga ya, dan pemilihan-pemilihan lain. Nah, akhirnya kita kemudian dalam pertarungan seperti ini, memang akhirnya kita saling menuduh, dan paling gampang kita menuduh etik, karena tidak ada pelanggaran hukumnya, aturannya nggak ada kok. Etik yang kemudian kita serang gitu loh. Saya kira ya sama dengan orang dulu main bola itu, sebelum ada CCTV, banyak orang bikin gol, banyak orang bikin gol pakai tangan, gitu loh. Atau diving jatuh nggak kena tapi jatuh. Ya, kayak gitu-gitu kan. Terus sekarang ada CCTV. Sama juga dengan sistem politik kita. Ini bukan zaman main bola tahun 60 yang belum ada CCTV. Ada Anda, ada sosial media, semua orang nonton. Jadi santai-santai aja ini jalan, tapi ya bahwa ada yang tetap meributkan, ya memang haknya harus ribut kan. Namanya juga lagi tarung. Masa diam-diam aja, masa perang nggak nembak? Nembak lah. Kira-kira begitu. Nah, soal tembakan nih Bang. Ini menarik, tembakannya yang kemudian sekarang muncul adalah tembakan-tembakan dari para guru besar nih Bang. Kemarin ini juga bikin video kan? Iya, bikin video juga Bang Fahri. Ini kan lihat guru besar nih sekarang lagi menembak ya Pak Jokowi lah, kekuasaan gitu, soal netralitas tadi, dan termasuk 2 kandidat lain juga melakukan serangan. Nah ini kan kalau polemiknya semakin membesar gini, apa enggak mending Pak Jokowi ini anteng-anteng aja gitu. Minum dulu. Iya, minum dulu. Karena guru besar kan. Guru besar. Sebenarnya banyak hal sih. Saya kemarin bikin tulisan reflektif ya tentang, karena kan kita tahu juga player-playernya ini kan jadi ya karena kita dulu di kampus juga bukan orang yang netral ya, namanya juga politik kampus gitu kan. Saya dulu jadi campaign manager di Senat Mahasiswa UI, jadi saya tahu ini yang sekarang ini sudah jadi profesor dulu tuh sebenarnya ini warnanya ini orang apa gitu. Oke. Jadi kita udah tahu juga. Makanya saya dulu ya, waktu saya ke UGM 2017 atau 2018, saya ke UGM diundang sama anak-anak UGM. Sudah sampai Jogja pagi-pagi itu ya, pagi pas sore itu udah mandi, udah rapi, ditelepon nggak boleh masuk kampus. Saya tweet tuh, saya bikin pernyataan tuh. Tapi nggak ada satu guru besar yang membela saya. Saya tahu ini agenda teman-teman kiri merah lagi jalan. Kiri merah. Kiri Ya. merah. Jadi saya tahu diri juga gitu loh. Oke. Ya sudahlah gitu kan. Sebagai kanan putih waktu itu. Ya, sebagai kanan dan juga ya oposisi Ya. karena kita kan di luar pemerintahan. Nah, saya tahu juga bahwa ini adalah
ada politiknya gitu. Dan saya ya udahlah nggak apa-apa. Tapi begini yang saya agak sesalkan gitu ya. Pertama-tama bahwa kenapa teman-teman tidak disiplin dengan tradisi akademik dan tradisi independen gitu. Dalam pengertian gini ya. Kampus itu kan adalah medan bagi kita, medan bagi ilmu. Untuk dalam masa damai mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyampaikan kepada pemerintah ya, dari dalam kampus ada kebebasan mimbar akademik, ini yang harus dilakukan dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu saya pikir saya datang ke UGM dalam masa damai. Ya kan, ini bukan soal, ini tidak dalam situasi perang seperti sekarang, tapi dalam masa damai. Kan kalau kita bagi dua kan ada masa damai. Masa damai itu yang paling panjang, masa perang ini kan cuma setahun ini. Karena kita kampanye kan begitu. Harusnya dalam masa damai itu teman-teman profesor itu teguh menjaga integritas kampus, tradisi akademik, kebebasan mimbar, dan independensi kampus. Itu nggak dijaga. Mengizinkan tentakel kekuasaan ngobok-ngobok kampus, diem aja mereka. Tiba-tiba dalam masa perang ikut nembak. Ini sudah berapa hari kita mau nyoblos ikut nembak. 4 tahun kemana aja, atau 8 tahun, 9 tahun kemana aja. Itu yang saya sesalkan, dan karena saya tahu orang-orangnya, akhirnya saya agak kecewa gitu loh. Ya mungkin baru sekarang karena kan keberpihakan. Itu dia tadi. Jokowi Akhirnya sekarang. kita bilang, oh ini bagian dari pasukan. Ini mah bukan guru besar. Ini ngokang-ngokang juga dari dalam kampus. Karena dia tempur di masa perang. Padahal pertempurannya guru besar itu adalah di masa damai. Ketika dia harus menjaga tradisi berpikir, mahasiswa dia bela harus jaga. Ini enggak. Malah ikut-ikutan ngintimidasi mahasiswa pada masa damai. Nah itu yang saya terus terang kecewa di situ dengan teman-teman ini gitu. Bang, tapi statement abang dianggap tuduhan serius juga karena bukan tuduhan, ini teman-teman sendiri, jadi saya tahu kelakuan. Maksudnya apa, Bang Fahri, buktinya apa yang untuk memperkuat anggapan bahwa memang mereka itu pasukan, Bang? Sebaiknya mereka jangan ikut perang kalau lagi perang, gitu loh, ya kan? Ngomong umum saja, kan gini, afiliasi itu begini. Saya ini politisi, saya harus miliki 2 hal. Satu, gagasan saya tentang negara ini. Yang kedua, keberpihakan saya dalam politik harus jelas. Dan sekarang saya memilih bertarung bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. It's my choice karena saya politisi. Kalau Anda akademisi, Anda nggak harus ikut bertarung. Anda nggak harus melawan semua yang digelanggang. Paling Anda tepuk tangan, Anda ngasih support, semangat, kayak gitu-gitulah gitu. Tapi saya tidak bisa, saya ikut bertarung gitu loh. Nah kawan-kawan kita ini masalahnya adalah dia ikut bertarung, lalu berhadapan dengan saya. Padahal peran dia sebagai akademisi. Peran dia itu harusnya di masa damai, satu kalaupun toh sekarang harus mau bersuara, dia harus optimis, dia harus positif. Jangan nyerang. Lah ini enggak gitu loh. Ini ikut perang ini. Tapi Bang, aku pengen tahu soal kalau hari ini para guru besar ini katakanlah melakukan kritik terhadap rezim. Dulu sebenarnya di masa-masa kejatuhan Soeharto itu mereka melakukan gerakan yang sama nggak sih Bang sebenarnya? Bahwa melihat situasi kayak gini akhirnya para akademisi ini guru-guru besar. Saya kan di lapangan, artinya kan saya ini kan ikut berperang. Gitu. Problemnya di zaman Orde Baru adalah memang tidak ada masa damai dan juga tidak ada tidak ada situasi dan tidak ada kebebasan gitu loh. Kita nggak bisa ngomong apa-apa kan. Dan kampus itu betul-betul bungkam itu kan karena memang takut. Setelah mereka melihat ada keberanian moral dari mahasiswa, barulah guru besarnya ikut. Bukan guru besar dulu. Ini mahasiswa dulu. Dan mahasiswanya saya ini kan bukan di-drive oleh pikiran. Sebagian juga karena perasaan kita, karena kemarahan kita. Melihat orang miskin, melihat orang yang ngantri makanan, melihat orang yang menderita, melihat orang-orang yang dianiaya, yang diintimidasi. Itu ya kita spontan aja terjun gitu. Sampai kemudian kita ketemu tokoh-tokoh, diskusi dengan tokoh-tokoh gitu loh. Yang kemudian kita saling menginspirasi untuk turun bersama dan mengambil keputusan kita jatuhkan Presiden Soeharto.
Kan begitu, gitu loh. Jadi, nah itu situasinya sekarang beda. Ini situasi damainya yang panjang. Kampus tuh harus membangun tradisi berpikir. Masa orang kayak Rocky aja di mana-mana ditolak masuk kampus dan guru besar kita diam pada masa damai. Gitu loh. Karena takut juga jabatan rektor ya dan sebagainya, dekan ini itu. Ini bukan zaman Orde Baru. Kau cukup dengan jadi dosen dan jadi peneliti di kampus, makan kita dan tidak akan ada yang ganggu kok. Gitu. Ini enggak, masih mengembangkan macam-macam lah, ya kan? Ikut-ikutan juga dengan agenda tentakel-tentakel negara untuk nakut-nakutin kampus. Itu yang saya kesel gitu loh. Bang, cuman kan beberapa nama yang deklarasi atau yang nandatanganin petisi ini kan sebut saja nih, ada Prof. Tuti misalnya, terus ada Prof. Sulistiowati dari Antropologi UI, itu kemarin jadi panelis debat juga Bang. Iya. Ada Prof. Laksono dari UGM yang tanda tangan petisi Blok Sumur, jadi panelis debat juga. Iya. Artinya kalau memang kita menganggap bahwa mereka terafiliasi, gimana Bang? Kan mereka secara profesional diakui bahwa mereka netral dan bisa jadi panelis debat. Kadang-kadang kita berada di tempat yang salah dan dalam situasi yang salah. Gitu. Menurut saya mereka melakukan itu. Jangan di situ nanti kena tembak. Gitu loh. Harus betul-betul clear soal ini. Tugas daripada akademisi sebenarnya dan yang lain-lain, yang saya menyebut beberapa profesi yang harusnya bertugas menceraskan bangsa, netral, itu adalah dalam masa damai. Begitu bertarung, partai politik masuk, kandidat masuk, orang tuh daftar untuk perang. Karena perang tuh harus di-manage. Bahkan perang yang berdarah-darah itu ada aturannya. Ya. Di dalam perang, di dalam konvensi internasional tentang perang yang berdarah-darah itu disebutkan, ini orang nggak boleh ditembak, ini orang nggak boleh terjun, ini orang tidak boleh menderita. Itu disebut semuanya. Lah harusnya memang dalam ini kan politik pemilu begini juga adalah perang, dan kita harus tahu diri dong. Kita nggak di situ. Tapi ya saya bersyukur loh. Ini lebih damai dari 2 pemilu sebelumnya loh. Oh, 2 pemilu sebelumnya semua ikut nembak, tung. Tembakan segala penjuru. Tembak kemana bos? Sniper di mana-mana Bang. Itu dia. Iya. Nah, ini Satu lagi kan ya. satu lagi kalian Lagi itu. Supaya clear Bang. Ya. Salah satu tadi namanya saya sebut sebenarnya Prof. Ya. Tuti, Prof. Harkristuti Harkrisno. Ya, saya kenal. Nah Bang ya. Dan rekam jejak beliau kan dalam semasa pemerintahan Pak Jokowi sering banget dilibatin Bang. Iya. Berapa kali jadi pansel, ada pansel KPK, ahlinya pansel ini pakai data-data langganan lah Bang. Artinya dengan rekam jejak kayak gitu, betapa Pak Jokowi sangat percaya kepada beliau sampai dilibatkan berkali-kali sebagai pansel, gimana Abang menilai bahwa beliau terafiliasi, khususnya terafiliasi 03 Bang? Ya kan saya juga nggak nyebut nama siapa yang terafiliasi kan. Ya sih. Karena afiliasi itu kan ada 3 tahapannya ya. Berarti dia atau Bang ini yang nyebut ya? Berarti ya? Berarti yang ini Bang. Afiliasi, gini, kita kalau bicara afiliasi itu ada 3 tahap ya. 1 afiliasi pikiran, itu yang paling halus. Oke. Saya tahu lah, karena saya kan udah tahu kategorisasinya. Ini begitu orang ini begini, ini afiliasinya ke sana. Ada yang liberal, ada yang konservatif, ada yang neoliberal, ada yang macam-macam lah cara berpikirnya kan, itu afiliasi ide gitu. Sebenarnya itu nggak ada masalah gitu. Tapi tetap bernama afiliasi yang secara sengaja atau tidak saja bisa mendorong orang untuk menyatakan sesuatu yang nampak terafiliasi. Sulit sekali kalau mau netral begitu. Nah yang kedua itu adalah afiliasi kelembagaan gitu. Ada yang mungkin pernah jadi caleg, ya kan? Ada yang ya seperti Anda bilang pernah bekerja sama atau pernah jadi tim ini dan sebagainya, itu kan bisa tanda-tanda afiliasi ideologi. Dan diantara yang paling sulit adalah orang yang pernah bekerja dengan Pak Jokowi begitu lama tidak pernah mengkritik Jokowi karena they are part of the system, terus tiba-tiba mengatakan Pak Jokowi salah semua gitu loh. Itu yang saya nggak bisa mengerti gitu. Anda kerja kan sama dia dan mengatakan ini kerja yang hebat, tiba-tiba Anda mengatakan ini salah semua. Kan itu yang saya melihat itu ada masalah di situ. Oh, berarti ada afiliasi lain yang menyebabkan mereka pisah sama Pak Jokowi. Gitu loh. Itu yang saya baca gitu. Oh, ini orang pisah sama Pak Jokowi karena di luar Pak Jokowi ini bukan siapa-siapa di situ.
ada yang lain yang siapa-siapa yang mereka ikuti gitu. Nah kayak gitu tuh, itu afiliasi kedua. Nah barulah afiliasi ketiga itu adalah afiliasi dengan orang, dengan figur gitu. Ya. Kebanyakan yang saya baca, semua musuh Pak Prabowo sejak 98 sampai hari ini masih sama orangnya. Masih sama. Mereka takut dengan Orde Baru, mereka takut Pak Prabowo di dompleng Islam, mereka takut Pak Prabowo seolah-olah otoriter. Semua itu sama dan mereka nggak mau merubah pikirannya. Sejauh itu tentang Prabowo, kata mereka, saya akan lawan. Ya udah itu dia. Saya mendukung Pak Prabowo, Anda nggak setuju Pak Prabowo, terlarung kita jadinya kan. Guru besar jangan begitu. Lu jangan nggak usah sampai sini lu, kalau bisa ide doang aja. Gitu loh. Karena itu kebaca. Bagi orang yang sedang bertarung, dia baca siapa musuhnya. Dan prajurit yang pintar ada dia baca siapa yang akan nembak dia. Gitu loh. Nah jadi saya ngerti, jadi jangan ada yang pura-pura nggak kebaca. Itu temen gue dari dulu juga. Nah, ini juga ada yang menarik ini hari ini. Ini muncul salah satu pengakuan dari Rektor Unika Sugio Pranoto Semarang. Dia mengaku kalau didatangi, diduga ini aparat bang, polisi. Yang intinya meminta dia bikin rekaman video yang intinya memuji pemerintahan atau capaian Pak Jokowi gitu. Jangan-jangan dia selama ini muji-muji. Nah itu gimana bang? Pengakuan ini apakah mungkin artinya memang ada satu gerakan masif di bawah melibatkan aparat untuk counter para guru-guru besar ini? Jadi dulu ketika mereka menggunakan Pak Jokowi untuk merepresi kampus, itu saya kesel. Gitu. Jadi kalau sekarang itu mereka marah kepada Pak Jokowi gitu karena Pak Jokowi dukung Pak Prabowo gitu ya. Ya saya jadi ngerti juga gitu. Ada kesalahan pada mereka gitu. Oke. Ya kalau dia nggak mau ya kan mungkin selama ini kan dia dianggap terafiliasi. Ini kan jadi marahnya kan karena Pak Prabowo terlihat dekat sama Pak Jokowi. Kan itu masalahnya. Lalu dia bilang, wah ini saya mau didikte. Dugaan saya dia sebenarnya dari dulu dia itu sudah terafiliasi dengan Pak Jokowi. Cuman dia kesel karena Pak Jokowi kelihatan terafiliasi dengan Pak Prabowo. Itu aja sebenarnya dasarnya. Itu untuk satu grup. Itu yang saya bilang, ini situasi perang. Perangnya mengatakan bahwa karena kita ini terlalu fokus dengan pilpres ya, pasukannya ada 3 blok, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan dalam perang itu semua kita nembak untuk memenangkan dengan segala cara memenangkan calon kita gitu loh. Kalau Anda hadir dalam situasi seperti ini, apapun Anda akan terafiliasi. Tapi paling jauh adalah kalau Anda terafiliasi secara pemikiran saja, itu lebih aman. Tapi kalau sudah terafiliasi dalam kerja, apalagi serang-serang orang, tindakan ke orang, nah itu akan kebaca gitu. Jadi jangan marah kena tembak kalau Anda hadir di dalam medan perang, gitu loh. Kalau nggak mau kena tembak, jangan ada di medan perang. Nah bang, aku pengen tanya juga pendapat Bang Farin yang dulu juga aktivis gitu, melihat situasi hari ini. Dan ini juga banyak bermunculan anggapan bahwa situasi kayak 98 ini sangat mungkin saja terjadi gitu. Nah kalau dari sudut pandang Bang Fahri gimana bang? Apakah akan terjadi juga atau enggak? Dulu saya berpikir begitu ya. Sempat mikir gitu? Kayaknya saya di dunia ini penting banget gitu loh. Kalau nggak ada saya, kayaknya kalau nggak ada saya dunia ini akan berhenti. Wah, otoriter akan datang lagi, kita semua akan suram, Kompas akan ditutup, Anda gua ditangkap. Itu kayaknya apa gitu loh. Saya pernah begitu. Sampai saya pikir enggak, dunia ini jalan aja, mati kita sekarang. Dunia ini jalan aja, baik-baik saja kok. Nah, kadang-kadang kita perlu agak merasionalisir situasinya. Come on, ini negara besar. Banyak orang di dalamnya, wisdomnya banyak. Di kubu Pak Prabowo itu manusianya juga bermacam-macam dan beragam. Ada Pak SBY di situ, ya kan? Ada Pak Jokowi, ada yang lain-lain, banyak sekali. Dan orang-orang ini kita jangan terus-menerus meragukan gitu.
Apa yang benar? Ada saya juga. Yeah. Anda kira saya ini nggak bisa marah kalau ada situasi yang merugikan rakyat atau apa? Saya bisa marah loh. Cuman itu tadi kan, kalau kita pakai bahasa Jawa itu yang bilang itu gebiya-uya, itu yang menyebabkan kecemasan yang berlebihan. Ini adalah pertarungan politik, pertarungan antara 3 anak bangsa, kata Pak Prabowo, yang semuanya beritikat baik. Ini bukan pertarungan antar musuh. Ini adalah pertarungan di antara orang-orang yang mencari cara untuk memimpin. Tapi mereka semua punya itikat baik. Ya sudah, itu aja. Jangan terlalu ini orde baru, nanti gelap lagi. Ini kan nanti semua akan akan disatronin rumahnya satu-satu. Pakai teori ini dicilik, nanti ini hilang. Apa ini? Setelah 20-30 tahun kita ada dalam situasi seperti ini, tiba-tiba kita masih mau berpikirnya itu skeptis, hitam putih, konspiratif seperti itu. Enggak, ini dunia biasa. Dunia ini udah nggak bisa dilawan, kita harus maju ke depan. Teknologinya nggak memungkinkan kita macam-macam. Apalagi komitmen nasional kita. Komitmen bersama kita adalah bangsa yang demokratis. Ya. Dan itu sudah ada di dalam darah kita masing-masing. Siapa yang mau kembali ke belakang? Nggak ada. Artinya katakanlah Bang, nanti misalnya seorang Prabowo dan Gibran menang dan Fahri Hamzah berada di dalam, Fahri Hamzah juga akan tetap kritis atau enggak nih? Penting juga nih Bang, kita nanti berat juga ini. Ya. Soalnya Bang Fahri oposisi ya kan? Kalau tadi dibilang mental oposan, memang sih ya, banyak orang menyayangkan gitu, saya kok bisa ya nggak jadi oposisi gitu. Nah, itu. Abang sendiri mikir gitu nggak sih Bang? Bukan, ini kan kalau kita bilang kan enak dia belum, enak dia dulu.